Ya, ini sudah selesai ya. Jadi anti maling. Nah, ini anti maling kalau bunyi. Kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Ini mau pasang alarm ya, atau pengaman motor touchscreen Protek Smart Key di New NMAX ya. Jadi saya kasih tutorialnya. Kalau untuk masang di New NMAX, jadi ya ini alarm ini support untuk semua motor ya, tipe apa saja ya, baik motor lama atau motor baru, yang penting akinya masih normal. Nah, kita buka ya alarmnya seperti apa dan disambung kemana saja. Jadi dalamnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda membeli Protek Smart Key, yaitu anti maling, anti begal with touchscreen system, itu untuk semua jenis merek motor nih ya. Ini dalamnya seperti ini. Nanti sebenarnya ini intinya sambungnya ke kunci kontak aja ya, supaya dia tidak bisa hidup. Jadi cara pasangnya sangat mudah. Di sini kita akan mencari yang kabel yang diputus. Biasanya kunci kontak kalau NMAX lama biasanya dia tidak perlu diputus ya, karena ada soket yang di sini ya. Kalau ini jadi sistemnya ada di Sekring 75, yang ini yang kabel coklat ya. Nanti kita putusnya di sini. Nah, pada dasarnya untuk penyambungan sistem pengaman Protek Smart Key, yaitu putus kabel utama kontak ya, supaya motor nggak bisa jalan. Tapi setelah diputus, masukkan nanti ke ini ya, dua kabel. Jadi dia diputus oleh sistem alarm ini ya. Nanti kalau sudah dimasukkan ke alarm ini, dia akan otomatis, dia tidak akan hidup kecuali disentuh touchscreennya ya. Ini nanti touchscreennya ini tembus plastik ya. Nah, untuk NMAX yang all new NMAX ini gampang saja. Ternyata di depan ini nanti ini adalah kabel coklat ini ya. Kita eksekusi yang kabel besar ini, kita cut dan kita masukkan ke kabel merah dan biru ini ya. Kemudian nanti groundnya tinggal kita pasang. Nah, ada dua kabel lagi, kabel kuning dan kabel hitam ini untuk sambungan ke klakson. Nanti tinggal colok saja nih, sudah ada soketnya. Jadi ini kabel utama yang coklat, kalau belum kita cut ya, kondisinya masih normal. Ini masih normal ya, dia hidup dan di starter juga masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke alarm nanti akan berbeda lagi ya, dia tidak mau langsung hidup, itu sebagai pengamannya. Nah, ini sudah kita cut ya di kabel Sekring yang ini 75 ini ya. Ini kalau kita cut, dia akan tidak bisa hidup nih. Ini di on, tidak bisa hidup. Nanti yang dia akan mengaktifkannya alarmnya ya, pengamannya ya. Dia nanti untuk penyambungannya biar aman dan safety, kita punya klik alat ya. Jadi ada di setiap pembelian Protek Smart Key. Jadi cara nyambungnya nanti kita lihat seperti apa ya. Kita pantau terus di channel Protek Smart Key ini. Jadi kalau sudah di cut ini kan kita bingung nih. Jadi kabel merah dan biru ini tidak boleh dipasang bolak-balik. Nah, kita pengen tahu nih mana yang harus dipasang di merah, mana yang harus dipasang di biru. Caranya gampang ya. Alarm ini kan ada ground, kita pasang dulu groundnya nih ya. Kita pasang dulu groundnya, kemudian ambil kabel merah, kita on kan kunci kontak dulu. Kita on kunci kontak.
Nah, nanti kita tes ini yang merah, mana yang ada setrumnya nih. Yang ini apa yang ini? Nah, kalau yang ini, nah ini nggak ada, tidak ada bunyi relay di sini. Nah, satunya, nah ini ada. Nah, kalau ada, berarti yang merah ini adalah dapat yang ada kontak relaynya ya. Jadi tidak perlu menggunakan test pen 12 volt, tapi cukup dengan alat ini juga bisa ya. Soalnya kalau misalnya ini dibalik, ini dipasang merahnya di atas, ini tidak akan bisa fungsi. Jadi ini harus yang ada, nah ini bunyi ya. Jadi ini merah pasang di potongan yang bawah dan birunya pasang di potongan yang atas. Jangan lupa nanti untuk penyambungannya pakai ini namanya klip kabel ya, sudah disediakan. Nah, jadi ini sudah disambung ya, tadi yang merah sama birunya sebagai pemutusnya. Nah, tadi kalau ini di groundkan, ini alarm akan berfungsi seperti ini ya. Jadi kalau dia dikunci kontak di on, nah dia nggak mau nyala langsung, jadi starter juga nggak bakalan hidup. Nah, bagaimana supaya bisa hidup ya, ini touchscreen-nya ini nanti sebagai kuncinya ya. Jadi kalau kita buktiin ya, touchscreen-nya ini kalau untuk menyalakan contohnya ya, nanti kita sentuh touchscreen-nya ya. Nanti touchscreen-nya kan taruh di dalam body ya. Begitu di on, nah kita harus sentuh, nah dia baru nyala. Nah, kelebihan Protex Smart Key adalah kalau dia lewat 5 detik tidak bisa disentuh lagi. Beda dengan merek lain. Kalau merek lain berapapun waktunya bisa dia disentuh. Kalau ini udah 5 detik lewat nih, nggak bisa disentuh nih. Jadi lebih aman. Bahkan intinya kalau disiram air pun tidak akan ngebuka sistem. Jadi bisa safety seperti itu nih. Jadi nih seperti itu ya. Nah, langsung ngebuka. Nanti tinggal sensornya dipasang di balik bodi, terserah Anda. Nah, kemudian nanti ada 2 kabel, tinggal dihubungkan ke klakson nih. Kalau untuk Yamaha nanti tinggal ning kuning ke klakson positif, dan yang hitam itu yang klakson negatif. Kalau klakson positif biasanya warna coklat ya, sama yang klakson negatif warna merah orange di klaksonnya. Tinggal dicolokin aja, sudah ada soketnya. jadi untuk kabel nggak klakson ini, jadi ada 2 soket ya, warna merah muda dan coklat. Nanti yang dari alarm ini tinggal dihubungkan saja ya. Nah, untuk yang kuning ini nanti ke coklat. Nah, yang coklat ini nanti tinggal dicopot aja, nggak usah disambung, langsung disambung ini aja di terminalnya ya, terminal klakson. Tapi kalau yang hitam ini nanti dicamper, jadi dicopot yang merah muda tapi diselipin gitu ya. Ini yang ke klakson dan ini yang ke merah muda. Tapi kalau yang kuning ini yang aslinya motor itu tidak dipasang lagi, diganti dengan yang kuning. Nanti sistem suara klaksonnya akan standar, jadi kalau tidak motor dipakai dia akan bunyi normal lah. Tapi untuk fungsi di alarm dia juga bisa bekerja seperti itu ya. Jadi sudah dipasangkan ya. Ini yang kuning ini masuk ke salah satu terminal klakson yang tadinya dapat kabel dari motor coklat. Nah, yang ini coklatnya ini nggak usah dipasang nih, nganggur nih, jadi diamankan saja. Nah, tapi kalau kabel yang hitamnya ini kan ada semacam bercabang ya. Yang satunya masuk yang bawaan motor merah muda ya. Satunya masuk ke klaksonnya. Jadi nanti akan berfungsi sebagai alarm klakson. Tetapi untuk fungsi motornya tetap ya, kita coba nanti. Ini sudah dipasang ya. Ini kalau bisa diikat ya, yang rapi nih kabelnya supaya tidak tergoncang ya.
Sekarang kita tes setelah tadi klaksonnya disambung. Nah, kita coba ya, di on kan kunci kontak. Nih kita coba sensornya, kita belum pasang. Soalnya kalau kita ngasih tunjuk di sensor yang dipasang juga takutnya motornya ketahuan sensor di mana. Jadi dalam kondisi belum dipasang aja nih ya untuk fungsinya. Jadi kalau kita on kan kunci kontak, dia tidak langsung hidup. Dan nanti 5 detik setelah dia tidak mau hidup, klaksonnya harus nyala ya, sebagai alarm seperti itu. Kita tes ya, on ya, tidak mau hidup. Nah seperti itu. Jadi ada klakson yang bunyi untuk sebagai pendeteksi mungkin motornya lagi di otak-atik sama maling ya. Dan kalau ini tidak hidup, otomatis dia tidak bisa di starter ya, tidak starter. Nah, untuk menghidupkan nih sensornya kita sentuh aja nanti ya, langsung aja sentuh nih. Nah, dia berarti siap hidup. Nah, tadi kan klaksonnya kita rubah-rubah, tapi fungsinya ini harus normal nih. Nah, dia harus normal, tidak berubah lah. Dan tadi di klakson kan tidak ada dipotong ya, di jumper atau pakai soket dari Protek. Nah, kalau Protek Smart kayak ini kelebihannya itu apabila klaksonnya sudah bunyi, dia sudah tidak boleh lagi disentuh, tidak bisa, tidak seperti ya mungkin merek lain lah, mohon maaf ya. Jadi kita kasih contoh. Jadi seperti itu. Jadi apabila sudah lewat 5 detik, dia sensornya udah tidak bisa disentuh. Soalnya kalau bisa disentuh sama aja bohong, masih ada potensi untuk kebobolan. Kalau ini sudah aman ya. Jadi kalau 5 detik dia lewat, sudah tidak bisa disentuh lagi. Kita ulangi lagi. Nah, ini tidak bisa disentuh ya. Dia mati otomatis. Jadi untuk mengecohkan malingnya ya, sebagai safety. Jadi seperti itu ya pemasangan Protek Smart kayaknya. Nanti ini tinggal dipasangkan di bodi ya, dalamnya. Nanti seperti ini misalnya tempel di dalam. Nah di sininya kita sentuh ya, dia akan connect. Nah ini sudah, nanti ini tinggal dirapikan ya. Ini tadi dapat kabel-kabel yang dipasang cuma 2 kabel utama sama ground. Tadi groundnya udah, ini groundnya, dan 2 kabel lagi yang ke klakson. Seperti itu ya tutorial pemasangan Protek Smart Key. Ada satu lagi ya supaya nanti mungkin tambahan. Jadi kalau misalnya untuk pemasangan groundnya nanti bisa dilebihkan kabelnya untuk kita jadiin darurat nih, bisa dipasangin saklar. Karena kalau Protek Smart Key ini groundnya tidak terpasang, otomatis motor netral seperti tidak terpakai. Jadi fungsinya apabila mungkin alarmnya bermasalah atau pengen di off juga bisa ya. Jadi akan kembali semula, tinggal groundnya aja yang dicopot gitu aja. Nah ini kita panjangin untuk supaya apa ya, nanti bisa dikasih saklar lah, tambahan lah gitu. Oke, salam Protek Smart Key, jangan lupa like dan subscribe. Nah terakhir kita mau masang sensornya di balik cover ya. Ini contohnya, nanti tempelin begini. Saya kasih contoh aja lah supaya bagus. Itu harus pakai ini ya, lem, ini lem bakar ya. Nanti Anda kasih tahu cara ininya ya, masangnya ya. Nah ini ya, ini udah dikasih lem bakar. Nih contohnya tempelin di bawahnya nih ya. Nih, nah dipegang, tahan sebentar. Tahan sebentar ya, ini sebagai saklar modern ya, touchscreen. Nah setelah itu kita kalau perlu nanti ditambahin lagi lemnya yang agak banyak kan, biar kenceng. Kalau ini putus kan nggak bisa jalan nih. Jadi kalau kita on kan ya, nah tuh dia bisa langsung di connect kan. Kalau kita nggak pegang, sentuh, dia akan bunyi. Nah, tuh dia baru bisa jalan. Video, sorry.